Berita utama akan kembali usai jeda, saudara, dengan informasi heboh saldo dalam rekening tabungan melayang nasabah bank minta pengembalian dana. Ulasannya usai jeda. Saudara, siapa yang tak terkejut ketika melihat rekening tabungan tidak bisa diakses atau justru hilang seketika? Total uang hingga ratusan miliar rupiah melayang begitu saja. Itulah yang dialami gereja paroki AEK Nabara di Sumatera Utara yang kehilangan dana umat sebesar 28 miliar rupiah. Tak hanya itu, saudara, di Jambi 6.000 lebih nasabah Bank Jambi dengan total uang 143 miliar rupiah raib diduga akibat peretasan. Demikian juga yang terjadi di Klaten, Jawa Tengah baru-baru ini. Warga memprotes Pemkab karena tidak bisa mencairkan uangnya dari perusahaan daerah Badan Kredit Kecamatan. Kerugian para korban ditaksir mencapai 152 miliar rupiah. Bendahara Gereja Paroki AEK Nabara, Suster Natalia Situmorang tak kuasa menahan tangisnya. Ia menyampaikan kekecewaannya karena merasa ditipu pihak bank. Kasus penggelapan dana sebesar 28 miliar rupiah ini dilakukan oleh mantan Kepala Kas Bank BUMN Kantor Cabang Pembantu AEK Nabara, Andi Hakim. Kasus terungkap saat pihak koperasi ingin mencairkan dana deposito investasi sebesar 10 miliar rupiah untuk kebutuhan gereja. Namun tak kunjung diberikan oleh pelaku, Andi Hakim. Hingga akhirnya pihak bank memberi penjelasan kepada pihak gereja paroki AEK Nabara jika pelaku Andi Hakim tak lagi bekerja di bank tersebut dan produk yang ditawarkan bukan produk resmi bank. Polda Sumatera Utara bersama petugas imigrasi Bandara Internasional Kuala Namu menangkap pelaku yang merupakan mantan Kepala Kas Bank BUMN Unit AEK Nabara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumut di Bandara Kuala Namu, Medan 30 Maret lalu. Pelaku sempat kabur ke Australia hingga akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Polisi bilang pelaku menggunakan uang jemaat untuk berinvestasi di bidang sport center, kafe, dan mini zoo. Tersangka menipu para korban bahwa mengatakan bahwa deposito investment ini adalah produk dari BNI, padahal bukan. Tersangka baru mengakui sekitar 7 miliar yang digunakan. Kegunaannya yaitu salah satunya untuk investasi baik di bidang sport center, kafe, mini zoo, dan beberapa tempat yang dijadikan usaha oleh tersangka. Kasus ini kemudian mengundang perhatian DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko kemudian bertemu dengan pihak paroki AEK Nabara dan Direktur Utama Bank Negara Indonesia di Kompleks Senayan, Jakarta. Usai pertemuan, pihak BNI memastikan uang 28 miliar rupiah milik jemaat gereja paroki AEK Nabara yang digelapkan oleh ex-pejabatnya akan dikembalikan Rabu 22 April. Pengembalian dana dilakukan sepenuhnya pihak gereja paroki AEK Nabara yang diwakili salah satunya oleh Suster Natalia Situmorang mengapresiasi kebijakan BNI untuk mengembalikan dana umat sebesar 28 miliar rupiah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan semua jajaran pemerintahan yang sudah memberikan atensi yang sangat besar kepada umat paroki AEK Nabara. Ada kabar baik karena umat juga akan bersuka cita untuk menerima hak mereka. Terima kasih. Proses ini semua berjalan dengan baik. Sekali lagi, semua ini semoga menjadi sumber berkat bagi kita semuanya. Namun tak semua korban mendapat happy ending. Ratusan nasabah perusahaan daerah Badan Kredit Kecamatan atau PDBKK Klaten, Jawa Tengah menjerit karena uang tidak bisa dicairkan. Nasib tabungan ribuan nasabah tidak jelas sejak operasional PDBKK Klaten berhenti sejak tahun lalu akibat kredit macet.
Kerugian para korban mencapai 152 miliar rupiah. Ratusan nasabah perusahaan daerah Badan Kredit Kecamatan atau PDBKK Klaten, Jawa Tengah melakukan unjuk rasa. Masa menuntut uang tabungan mereka dikembalikan. Masa nasabah mendatangi Pemkab Klaten dengan membawa peti mati dan berbagai spanduk yang berisi tuntutan serta kekecewaan. Kerugian para korban mencapai 152 miliar rupiah. Ada yang bilang sudah ada dokumentasi ya, Setelah orasi, saudara, masa diterima PJ Sekda Klaten Joko Purwanto dan pejabat lainnya di pendopo lingkungan Setda Klaten. Pendopo ini masa melakukan doa bersama. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menjelaskan pihaknya akan menyampaikan tuntutan nasabah ke Pemprov Jateng. Karena kewenangan PDBKK Klaten ada di Pemprov sebanyak 65% dan Pemkab Klaten 35%. Mas Bupati berkomitmen, ayo ndang dirampung karena itu memang kebetulan memang masyarakat Klaten dan kita mesti harus segera menyelesaikan itu. Tetapi karena pemegang saham terbesar itu ada di provinsi dan tentunya kita juga harus sinergi dengan solusi-solusi yang ada di provinsi. Perwakilan masa korban PDBKK Marco mengatakan nasabah menuntut uang mereka yang macet bisa cair kembali, saudara. Korban heran sampai saat ini belum ada kejelasan pengembalian dana. Yang kemarin disampaikan oleh Pak Kajari ketika audiensi itu, pemerintah daerah harus melakukan investigasi. Nah, ini untuk mengetahui sebenarnya di mana dana ini. Kok sampai dana 152 miliar bisa hilang. Yang paling lucu lagi bahwa Direktur PDBKK mengatakan kas tinggal Rp8.000. Lah mosok pengelolaan PDBKK karo bendahara RT saja kalah. Dalam kasus ini, saudara, seorang mantan pegawai PDBKK Klaten cabang Manis Renggo divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang. Menurut hakim, terdapat 12 nasabah yang namanya digunakan untuk pengajuan kredit bermasalah yang nilainya mencapai Rp292 juta. Lain lagi di Jambi, saudara, 6.000 rekening nasabah Bank Jambi diduga dibobol oleh hacker pada Februari 2026. Dana senilai total Rp143 miliar pun raib. Kejadian ini sempat membuat sejumlah ASN di Jambi panik karena tidak bisa mengambil uang. Pada 22 Februari 2026, sistem keamanan Bank Jambi diduga diretas. Nasabah mulai menyadari adanya aktivitas mencurigakan dalam rekening mereka keesokan harinya. Ratusan nasabah kemudian langsung menggeruduk kantor cabang utama Bank Jambi menuntut klarifikasi karena tidak bisa melakukan transaksi. Ratusan nasabah yang khawatir ini pun mendatangi kantor bank untuk memeriksa saldo, saudara, hingga penarikan tunai karena ATM dan mobile banking belum bisa digunakan. Seperti salah satunya adalah Sukartini, ASN Pemkop Jambi yang kehilangan uang senilai Rp24 juta di rekeningnya.
24.369.825 nih. Ini nih, apa nih? Nih. Bu, itu katanya kapan mau dibalikan Bu? Kata dia 10 hari kerja. 10 hari kerja. 10 hari kerja. Ibu, ini duit puluhan juta ini keluar sendiri, kita tidak tahu atau seperti apa nih Bu? Kayaknya keluar sendiri lah, karena kita kan memang sengaja Sebelum ini pernah penarikan enggak? penarikan palingan 1 juta 2 juta lama. Dalam minggu ini? Tidak ada. Saudara, ancaman terbesar pembobolan rekening justru tak hanya datang dari luar, seperti peretasan di Bank Jambi, tapi musuh dalam selimut atau oknum-oknum pegawai yang memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan. Secanggih apapun pertahanan siber, ia akan selalu tak berdaya jika moralitas manusia di dalamnya bernafsu mengejar kekayaan pribadi. Informasi usai jeda, saudara, tak terima ditegur saat menyerobot antrean SPBU, seorang pemotor di Bandung menodongkan pistol ke pengendara lain.